Kita akan menjadikan ujian itu ringan karena apa jamaah? Ya. Karena apa jamaah? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman, dan sungguh kalian pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik. Tetapi jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut untuk dibulatkan tekad untuk dihadapi. Maka bersabarlah dan hiduplah di atas ketaatan kepada Allah, hiduplah di atas Al-Quran dan As-Sunnah apabila kita ingin beragama yang benar. Karena sesungguhnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kita yang ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah jamaah tujuan Allah menguji kita di surat Muhammad ayat 31. Ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kalian, dan akan kami uji perihal kalian. Allah menguji kita agar Allah mengetahui mana yang benar-benar ada di jalan Allah dan mana yang benar-benar bersabar. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat jamaah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Apa yang disampaikan setelahnya? Wa basyiris sabirin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah, ya. Ada 8 perkara yang mesti dan terjadi kepada seseorang. Yang pertama, kesenangan. Terjadi tidak kepada kita kesenangan itu jamaah? Terjadi. Kesedihan. Terjadi tidak kepada kita jamaah? Terjadi. Kebersamaan dengan orang-orang yang tercinta terjadi tidak jamaah? Terjadi. Perpisahan dengan orang-orang yang tercinta terjadi tidak jamaah? Terjadi. Pernahkah kita mengalami kesulitan jamaah? Pernah. Pernahkah kita mengalami kemudahan, dimudahkan Allah? Pernah. Pernahkah kita sakit jamaah? Pernah. Pernahkah kita sehat? Pernah. Pertanyaannya, sudahkah kita bersabar dan bersyukur atas apa yang sudah terjadi pada diri kita itu jamaah? Sudahkah kita banyak bersabar? Sudahkah kita banyak bersyukur atas apa yang sudah terjadi kepada kita? Ya. Maka apabila kita mengetahui bahwasanya setiap ujian itu pasti akan menimpa kita, ya, dan mengetahui bahwasanya itu adalah ketetapan Allah, niscaya segala musibah, ujian, cobaan itu akan terasa ringan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selama, ya, cobaan itu menimpa kita, jadikan cobaan itu ringan. Dan ini juga pembelajaran bagi kita dalam berkeluarga. Apabila ada masalah yang besar, ringankanlah masalah itu, jadikan masalah itu masalah yang kecil. Bersabarlah.
Apabila ada masalah kecil, jangan jadikan itu menjadi masalah yang besar, tapi jadikan itu sebagai ya masalah yang tidak perlu difikirkan, tapi dikomunikasikan. Kadang yang terjadi pada diri kita itu masalah besar menjadi besar banget, masalah kecil dibesarkan. Tidak ada masalah, cari-cari masalah. Ada 3 jamaah. Masalah besar jadi kehancuran, masalah kecil jadi besar, yang tidak ada masalah cari-cari masalah. Benar atau benar jamaah? Benar atau benar jamaah? Ya. Maka itu semua adalah bisikan syaitan. Syaitan akan memberikan masalah kecil dan akan membumbui biar masalah itu menjadi besar. Syaitan itu memberikan menjadikan masalah jadi besar. Ya. Dan syaitan membisikkan agar masalah itu menjadi kehancuran dalam setiap keluarga. Yang syaitan membisikkan yang sebenarnya tidak ada masalah, cari-cari masalah. Jamaah, nyari kesalahan manusia itu mudah, wong manusia itu gudangnya kesalahan. Nyari kesalahan pasanganmu itu mudah. Ya, karena pasanganmu itu adalah gudang kesalahan. Tapi kenapa engkau tidak pernah mengatakan kebaikan-kebaikannya? Ya, lebih enak mengatakan kebaikannya pasangan kita daripada mengungkapkan buruknya pasangan kita. Ya. Kalau kita ingin bahagia, janganlah mengungkit keburukan-keburukan pasangan kita, tapi ungkitlah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Maka engkau akan mendapatkan sakinah pada dirimu. Karena sesungguhnya, apabila pasanganmu melakukan kesalahan, belum tentu pasanganmu itu lebih hina di hadapan Allah daripada engkau. Mungkin kita yang lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan merasa sok benar. Yang sesungguhnya belum tentu kita itu benar. Ya. Sekali lagi, jangan merasa sok benar yang sebenarnya belum tentu kita itu benar. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jamaah, tidak ada cobaan melainkan Allah ingin memperkuat iman kita. Tidaklah cobaan melainkan Allah ingin kebaikan pada diri kita. Tidaklah cobaan, ujian, musibah terjadi pada seorang hamba karena Allah ingin kemuliaan bagi seorang hamba, dan itu semua adalah cara Allah, ketetapan Allah, dan semua adalah rencana Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, cobaan yang menimpa kita semua sudah ditakdirkan Allah dan ditetapkan Allah, dan semua sempurna. Semua ketetapan Allah adalah atas kesempurnaan Allah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti itu ditetapkan sudah sempurna, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagaimana kita bisa bersedih kalau semua ketetapan itu datangnya dari sisi Allah, dan ketetapan itu adalah kesempurnaan, ketetapan dari kesempurnaan Allah. Ya. Semua masalah pasti akan bisa dihadapi. Ya. Karena masalah itu bukan dihindari. Masalah itu dihadapi. Ya. Waktu tidak akan bisa kita putar kembali. Waktu akan terus jamaah. Waktu akan terus berlalu. Dan setiap ujian pasti akan terus terjadi. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir sudah tertulis. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22. Ya.
Ma asoba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yashir. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa pada diri kalian kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Sudah tertulis jamaah. Apa yang mau kita ingkari? Apa yang mau kita sesali kalau semua sudah tertulis? Setiap orang mempunyai jalan kemuliaannya sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai ujiannya sendiri-sendiri. Ya. Wah, dia ujiannya mudah. Belum tentu kita mendapatkan ujian dari apa yang ditimpa ujian kepada orang lain, kita bisa menerima. Ya. Belum tentu semudah ujian kita, orang lain bisa menghadapi mudahnya ujian kita. Karena setiap ujian tidak akan salah tempat. Setiap ujian tidak akan salah tempat. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, Allah telah menulis takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, ya. Dan bumi. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena menjawab, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah ketentuan-ketentuan segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Semua sudah tertulis. Semua sudah tertulis dan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Apa yang terjadi dari Nabi Adam hingga saat ini kita ada dalam majelis ilmu ini, semua sudah tertulis dalam kitab yang dinamakan Lahul Mahfuz, yang ditulis oleh makhluk pertama Allah, yaitu Al-Qalam, pena, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwasanya musibah yang menimpa kita itu sudah ditulis dan sudah ditetapkan Allah atas diri kita, niscaya kita akan merasa tenang dan hati kita akan merasa lapang. Tidak ada yang menyisakan tempat akan kegelisahan dan kekhawatiran pada diri kita, karena kita tahu semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, ya. Maka keyakinan ini akan benar-benar mencabut segala kegelisahan-kegelisahan, ya, segala kegelisahan-kegelisahan, ya, ketakutan-ketakutan kita akan masa depan, karena semua sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan apa jamaah? Bagaimana kita selalu ada di jalan Allah. Yang kita pikirkan bahwasanya minta pertolongan kepada Allah, karena sudah ditetapkan. Mau bagaimana kita menghindar kalau sudah ditetapkan Allah, maka semua akan terjadi jamaah. Ya, kalau Allah sudah ingin memberikan kita uang 1 juta, uang 10 juta, bagaimanapun kita menghindar, pasti uang itu akan sampai kepada kita. Kalau Allah sudah tidak menghendaki kita mendapatkan 100 juta, padahal uang 100 juta itu sudah ada di depan kita, maka dengan cara apapun kita ingin mendapatkan uang itu, maka tidak akan kita bisa mendapatkan uang itu kalau Allah tidak mengizinkan kita mendapatkan uang itu. Pernah merasakan jamaah mengatakan gini, aduh tinggal sedikit lagi, aduh kenapa nggak jadi ya, padahal tinggal sedikit lagi. Karena Allah tidak mengizinkan. Coba kita menjual rumah sulitnya minta ampun. Tapi tiba-tiba ada orang yang, aku mau rumah ini. Berapa harganya? Segini juta. Ya sudah saya bayar. Padahal sebelumnya sulit banget. Tapi kok terasa mudah?
Karena Allah sudah menghendaki kapan waktu terbaik, di mana terbaiknya, dan berapa besar terbaik bagi kita. Itu ketetapan Allah. Apa yang kita lakukan? Jalani di atas ketakwaan kita kepada Allah. Berdoa, ikhtiar, bersyukur. Berdoa, ikhtiar, bersabar, bersyukur. Ya. Berdoa, ya Allah, lancarkanlah rizkiku. Ikhtiar mencari rizki, bersabar dalam mencari rizki, dan apapun yang Allah tetapkan kepada kita, seberapapun besarnya yang Allah tetapkan kepada kita, bersyukur. Maka Abu mengajak kita semuanya, jamaah, yuk mempunyai sifat qanaah. Selalu merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah dan tidak merasa kurang atas nikmat-nikmat Allah. Ya, maka hidup kita akan tenang. Ya, Allah memberikan nasi, tempe, tahu, kerupuk, sambal, bersyukur. Ya Widaya, terima kasih. Ya, bersyukur. Ya. Allah memberikan kerupuk, sambal, nasi, tahu, tempe, nikmat saat kita bersyukur. Masya Allah, Widaya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita di depan kita pizza, tapi tidak bersyukur kepada Allah, makan saja, tidak ada kenikmatan barokah makanan itu. Tapi kalau kita hanya meminum air putih, mengucap bismillah, dan selesai itu mengucap hamdalah, maka setiap tegukan itu menjadi suatu berkah nikmat bagi kita. Rasakan bagaimana kenikmatan saat kita melakukan ibadah-ibadah kita dengan menyebut nama Allah dan bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita riak dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Malu jamaah, apa yang kita sombongkan, apa yang akan kita sombongkan, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Ya, apa yang kita sombongkan dengan mobil yang bagus yang kita punya, padahal itu bukan milik kita. Malu jamaah. Kita itu tidak punya apa-apa kecuali 3. Yang habis kita makan, yang usang setelah kita pakai, yang kita sedekahkan di jalan Allah. Cuma kita itu tidak punya apa-apa. Kayanya kita sesungguhnya adalah kayanya kita akan hati kita yang penuh dengan amalan-amalan soleh. Benarkah kita sudah kaya? Kaya menurut Islam adalah kaya hati, dan hati yang penuh dengan amalan-amalan soleh. Sudahkah kita kaya amal-amalan soleh? Sudah Abu, yakin amalan solehmu sudah diterima oleh Allah. Ya. Oh iya Abu, maka perbanyaklah beramal soleh. Perbaiki ibadahmu, perbaiki keikhlasanmu dalam beribadah kepada Allah. Dan beribadahlah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah, ya, semakin kita sadar takdir itu sudah tertulis, tidak ada yang bisa merubah takdir kita atau menulis takdir yang baru, tidak. Walaupun Rasulullah pernah menyampaikan, ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan sungguh terhambatnya seseorang dari rizkinya dikarenakan dosa dan maksiat. Maksudnya apa Abu? Ya. Doa bisa merubah takdir itu Abu. Perhatikan jamaah. Siapa yang tahu masa depan kita? Siapa yang tahu masa depan kita? Kita tahu bagaimana masa depan kita jamaah? Tidak tahu. Ya. Siapa yang tahu? Allah. Ya. Dan Allah yang mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita, Allah yang Maha tahu. Ya, kita berdoa dan berikhtiar agar Allah memberikan takdir yang baik. Tapi kan takdir udah ditentukan Allah. Iya. Tapi kita tahu tidak. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan takdirnya kepada kita yang terbaik. Ya, terus berdoa kepada Allah, ikhtiar, bersabar, dan bersyukur segala apa yang Allah berikan kepada kita, itu semua sudah ditetapkan Allah. Nikmat jamaah,
Ini alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau tetapkan hari ini aku mendapatkan 100.000. Alhamdulillah ya Allah, hari ini engkau tetapkan aku mendapatkan 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Ya, semoga besok aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Ternyata besok mendapatkan 2 juta. Alhamdulillah ya Allah, telah engkau berikan hari ini 2 juta. Masya Allah. Bersyukur jamaah. Kurjamaah. 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 Nikmat. Nikmat. Maka orang-orang yang selalu sadar takdir itu sudah ketetapan Allah, maka dia tidak akan membuang sia-sia waktunya, dia hanya menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, menyibukkan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah, kita tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Kita tidak akan lari. Dan tidak akan bisa lari dan bersembunyi dari takdir Allah. Dimanapun kita berada, ketetapan Allah sudah menempel pada diri kita. Ya. Ya. Dan jamaah, jangan khawatir. Allah sudah berjanji. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum Allah memberikan sempurna. Apanya jamaah? Sebelum Allah memberikan sempurna, rizkinya. Ya, maka jamaah, yuk mulai bersyukur. Jangan merasa kurang. Istri jangan dikit-dikit merasa, ya kurang lah kalau segini mah, gak bisa makan kalau segini. Kenapa harus mengatakan itu? Ya. Kenapa tidak bersyukur? Tapi kan kebutuhan saya, makeup saya abu, ya baju-baju saya, kan saya harus beli. Kalau di seperti ini, paling cuma untuk bisa makan. Kenapa engkau tidak bersyukur? Kenapa engkau tidak menjadikan apa yang engkau dapatkan rezeki dari Allah itu, ya, sebagai nikmat yang patut engkau syukuri? Maka kuncinya ketenangan keluarga, kenikmatan keluarga adalah bersyukur. Ya. Caranya bagaimana, Abu? Caranya agar kita mudah bersyukur, Abu. Jadikan, ya, penuhi kebutuhanmu dan sesuaikan kebutuhanmu itu dengan rizki yang Allah berikan kepadamu. Maka apabila engkau sudah bisa menyesuaikan kebutuhanmu dengan rizki yang Allah berikan kepadamu, walaupun itu melalui suamimu, maka engkau akan menjadikan manusia yang sangat nikmat dalam kehidupan. Tidak dirongrong oleh kebutuhan dunia. Kita beramarah, kita tidak puas itu karena urusan apa jamaah? Kita tidak puas atas rizki itu karena kita bandingkan urusan apa? Ya. Hawa nafsu dunia, karena kebutuhan urusan dunia kita. Saya kan harus beli makeup. Makeup saya kan bukan harga 10.000. Makeup saya kan jutaan. Bagaimana saya bisa beli makeup jutaan kalau saya hanya mendapatkan uang segini? Capek jamaah. Capek hidup kita kalau cuma mikirin urusan dunia. Dunia itu hina. Dunia itu tidak lebih baik daripada, ya, sayap nyamuk. Dunia itu dilaknat. Begitu pula yang ada di dalamnya, kecuali orang yang berzikir, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Capek. Dunia itu bagaikan fata morgana jamaah. Engkau datangi, engkau tidak akan mendapatkan. Dan ternyata di sana, engkau datangi lagi, engkau tidak akan mendapatkan. Dunia itu adalah ladangnya capek. Dunia itu adalah ladangnya tetesan keringat. Maka lihatlah, jangan jadi hamba dunia, jangan menjadi budak dunia, tapi jadikanlah duniamu menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya bagaikan berteduh di pohon yang rindang di atas teriknya matahari. Setelah itu, aku meninggalkannya. Saking tidak bergunanya dunia ini. Tapi Rasulullah menyampaikan, jangan engkau lupakan dunia. Karena di dunia inilah engkau bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Maka manfaatkan dunia hanya untuk yang bermanfaat buat akhiratmu. Jadi saat dunia sudah menyajikan segala kenikmatan-kenikmatan, pilihlah kenikmatan yang bermanfaat buat akhiratmu. Kenikmatan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Bagaimana kita bisa memilih ya kenikmatan-kenikmatan dunia yang bermanfaat akhirat? Dengan ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Tolabul ilmi. Bagaimana kita bisa meresapi tolabul ilmi? Maka ikatlah ilmu dengan tulisan. Agar kita tahu apakah ilmu itu benar atau tidak. Kalau benar, lakukan. Kalau tidak, tinggalkan. Maka dunia akan datang kepadamu dengan hina-dina kecil. Kenapa? Karena kita hanya memanfaatkan dunia hanya untuk kebutuhan akhirat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jamaah, orang-orang yang beriman dengan takdir Allah, dan ini jelas adalah orang-orang yang beriman tidak akan sempurna imannya sebelum mengimani rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir-takdir Allah. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya seseorang akan mendapatkan kenikmatan iman yang sesungguhnya apabila mereka sadar bahwasanya takdir-takdir Allah adalah ketetapan dari Allah, dan itu kenikmatan yang sangat besar, ya, kenikmatan dunia yang tidak ada bandingannya, yaitu ujian Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Diuji, ya Allah kenikmatan, ya Allah ternyata Engkau masih mengujiku. Ternyata Engkau masih sayang kepadaku, ya Allah. Ternyata Engkau ingin aku lebih mulia di sisimu, ya Allah. Berikan aku kesabaran dalam menghadapi ini dan mudahkan aku dalam mendapatkan jalan keluar. Karena sesungguhnya jalan keluar dari ujian-ujian kita apa jamaah? Sesungguhnya jalan keluar dari setiap ujian-ujian kita dibuka dengan pintu sabar. Ya, sesungguhnya jalan keluar dari setiap ujian-ujian kita itu terbuka dengan pintu sabar. Kalau kita tidak menghadapi ujian itu dengan kesabaran, malah dengan amarah, apakah jalan keluar itu akan hadir pada diri kita? Yang pasti keburukan lebih buruk akan terjadi pada diri kita. Maka jalan keluar itu akan datang kepada kita saat kita membuka pintu sabar. Masya Allah. Renungkan jamaah. Renungkan pada diri kita. Apa yang terjadi kepada kita? Kalau kita ingin jalan keluar, maka sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat 157-nya, di surat Al-Baqarah ayat 157-nya, dikatakan, siapa itu orang-orang yang sabar? Adalah orang-orang yang akan mendapatkan pujian dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, jamaah baca di surat Al-Baqarah 155 hingga 157. Ya, itu mengatakan siapa orang yang bersabar itu. Dan apa faedah bersabar atas ujian-ujian Allah. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nikmatkan jamaah. Nikmat kalau kita menghadapi dengan iman. Kalau kita menghadapi dengan penyakit hati, semua akan hancur dan semua akan terasa buruk bagi kita. Maka segala penyakit hati itu datangnya dari syaitan. Ya. Maka jangan biarkan syaitan memberikan bintik-bintik hitam kepada hati kita. Ya. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, janganlah engkau bermudah-mudah dengan sesuatu yang diremehkan. Apa jamaah? Dikatakan itu, janganlah engkau bermudah-mudah melakukan dosa-dosa kecil. Apabila sesuatu yang diremehkan itu menumpuk pada diri seseorang,
Apabila dosa-dosa kecil itu berkumpul pada diri seseorang, sesungguhnya itu adalah awal dari kebinasaan. Ya. Abu sulit bersabar, berarti urusan duniamu masih lebih besar. Sulitnya bersabar itu karena ketidakpuasan kita, sulitnya kita menerima kenyataan karena engkau bandingkan dengan urusan dunia. Kalau kita mau mudah bersabar, besarkan akhiratmu daripada duniamu. Ya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin terus mudah bersabar, ya, tuntutlah dengan ilmu. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak akan bisa kita capai tanpa ilmu yang benar. Barakallahu li walakum. Ya.